Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya akan menguraikan sedikit tentang tiga pendekatan baru dalam dakwah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang pertama tentang sedekah, yang kedua tentang Al-Quran, dan ketiga tentang kitab kuning. Tiga hal inilah yang menjadikan ciri seorang Yusuf Mansur berbeda di dalam kemasan dakwahnya dengan jutaan dai yang lain. Pertama, tentang sedekah. Dulu orang ketika didorong oleh para pemuka agama, para ustadz, para kiai untuk sedekah, orang merasa kehilangan, merasa lost, kehilangan benda yang disedekahkan, karena kemudian diminta untuk mengikhlaskan barang-barang yang disedekahkan. Tetapi di tangan Yusuf Mansur dengan sebuah pendekatan yang menurut saya agak canggih, dia mengatakan bahwa orang yang sedekah akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari yang disedekahkan, bisa 10 kali hingga 700 kali lipat, dalam bentuk benda juga, atau dalam bentuk hal-hal yang dihajatkan atau yang diharapkan oleh orang yang sedekah. Jadi di dalam pendekatan dakwah Yusuf Mansur, dia memberikan satu satu harapan baru bagi orang-orang sedekah. Dia sebenarnya tidak kehilangan barang yang disedekahkan, tetapi dia akan mendapatkan kelimpahan materi sebagai balasan dari Allah terhadap barang yang disedekahkan. Ini sebuah fikih dakwah yang menurut saya sangat memberikan harapan bagi orang-orang yang sedekah, sehingga orang melakukan sedekah dengan tidak ragu-ragu karena diiming-imingi oleh harapan kembalinya benda-benda atau harta atau apa saja yang diharapkan secara kontan, real, nyata, dan terjadi di dunia ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, pendekatan baru atau hal yang baru yang dikenalkan oleh Yusuf Mansur adalah tentang Al-Quran. Al-Quran dia memberikan satu warisan atau satu dorongan terhadap orang banyak melalui media massa untuk bagaimana orang menghafal Quran sebagai satu cara membangun kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, setidaknya bagi diri sendiri. Al-Quran di mata Yusuf Mansur hendaknya dijadikan basis untuk segala profesi, sehingga perlu dihafalkan sejak dini atau perlu menjadi satu kebiasaan hidup baru menghafalkan Al-Quran, sehingga orang yang hafal Al-Quran itu bisa menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi pilot, dan menjadi apa saja profesi-profesi yang bersifat duniawi. Tetapi sekarang menurut Yusuf Mansur, dakwah itu haruslah berbasis pada penguasaan atau hafalan Quran bagi orang-orang yang membangun atau yang merintis karir di bidang profesi masing-masing. Pendekatan ini tentu berbeda dengan pendekatan para dai di masa sebelumnya yang sama sekali tidak mengkaitkan pentingnya hafalan Quran yang harus dilakukan seumur hidup bagi menunjang karir seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Di tangan Yusuf Mansur, hafalan Quran itu sangat ditekankan dan hendaknya dia menjadi basis, menjadi energi positif bagi membangun sebuah karir atau rintisan karir apapun profesinya di dunia ini. Dan kemudian dalam hal ketiga yang baru dari Yusuf Mansur adalah dia memperkenalkan metode yang baru dalam dakwah. Misalnya di stasiun TV dia memberikan satu penjelasan dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran, atau terutama metode mengajar dengan berbasiskan kitab kuning yang tidak memiliki harokat, dan dia menggunakan papan tulis di dalam memberikan penjelasan keagamaan. Pendekatan yang baru menurut saya, karena sebelumnya para dai di televisi misalnya tidak pernah menggunakan alat tulis dan kemudian memperkenalkan kitab kuning kepada khalayak dalam spektrum yang luas. Tetapi Yusuf Mansur memberikan satu pendekatan baru, sebuah metode baru di dalam dakwah, yaitu mementingkan penjelasan berbasiskan kitab kuning, dan dia mempraktekkan atau mendemonstrasikan sendiri cara menulis Al-Quran dengan canggih dan meyakinkan, baik dengan spidol maupun dengan kapur. Jadi inilah tiga hal tentang sedekah, tentang Al-Quran,
dan kemudian tentang metode mengajarkan Quran berbasiskan kitab kuning yang umumnya dilupakan oleh para dai melalui televisi. Ketiganya menjadi ciri khas dari Yusuf Mansur. Di samping itu, ciri khas lainnya adalah keindahan tilawah dari Yusuf Mansur yang sangat tartil, yang sangat merdu dan sangat indah. Semuanya itu menjadi kekuatan, menjadi satu sisi positif yang bisa membawa orang ke dalam Islam lebih banyak, membawa orang ke dalam tauhid lebih banyak, dengan pendekatan sedekah, dengan pendekatan Al-Quran yang indah, dan juga dengan pendekatan kitab kuning sebagai sebuah metode untuk menanamkan nilai-nilai keislaman atau Islamic value dalam masyarakat dalam spektrum yang sangat luas melalui alat-alat modern yaitu TV, internet, dan lain-lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.